seperti itu. Dan juga berikutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di acara sosialisasi PKM dari Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan harapan besok kita di hari kiamat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Adik-adik mahasiswa semuanya, sosialisasi PKM ini sebenarnya kita sudah agendakan lama. Ya memang kebetulan harinya bersamaan dengan institusi seperti itu. Tapi akan tetapi mungkin di sini kita akan memberikan sesuatu hal yang mungkin bisa memberikan tambahan informasi dari institusi, dan juga mungkin ketika institusi ada yang sudah diberi, kita beri lagi, ya tidak apa-apa. Jadi di sini nanti kita sama-sama belajar. Silakan nanti bila ada pertanyaan, silakan ditulis kolom chat nanti, atau mungkin bisa langsung bertanya ketika nanti, apakah di tengah ketika kami memberikan kesempatan atau di akhir presentasi seperti itu. Langsung aja kita mulai. Saya matikan video saja, saya share screen. Sudah terlihat semuanya presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai saja terkait informasi terkait PKM. Bagi adik-adik semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal yang jatuh pada 28 Oktober, di mana Sumpah Pemuda ini tahun ke-92 atau 92 tahun yang lalu bangsa Indonesia atau anak-anak muda menggelorakan kita kenal bahwa tumpah darah satu dan lain sebagainya, bagaimana semangat pemuda untuk memulai titik baru sebuah inovasi dalam bentuk kemerdekaan di sini. Kemudian ini sedikit CV saya bagi adik-adik semua, adik-adik mahasiswa yang belum mengenal saya. Saya dari, perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan, saya dari Prodi Teknik Industri. Bagi angkatan yang 2019 ke atas, 19, 18, 17 pasti sudah kenal saya semuanya, karena saya pernah mengajar di situ. Bagi mungkin dari prodi lain, prodi DKV maupun prodi Teknik Logistik, di sini salam kenal. Waduh. Ini ada nomor HP saya dan ada alamat email saya. Bagi nanti yang menghubungi saya, silahkan terkait PKM atau terkait tentang hal yang lain berhubungan dengan kemahasiswaan atau berhubungan dengan kampus seperti itu. Oke. Kemudian kita langsung aja. Pertama, teman-teman semua kenapa sih harus ikut PKM seperti itu? Mungkin host ada yang harus di-unmute itu, minta tolong. Di mute, mohon maaf, di mute. Ada beberapa peserta yang belum di mute dulu aja. Pertama, kenapa sih kita harus ikut PKM? Yang pertama,
Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Apakah masih dengar suara saya di sini, Dik? Atau teman-teman mahasiswa? Dengar, Pak. Mendengar. Terima kasih. Ini mohon maaf karena memang kalau di rumah sinyalnya agak bermasalah. Itu. Oke, kita lanjutkan. Mengapa harus ikut PKM? Kita flashback dulu. Sebenarnya untuk fakultas kita, Fakultas Rekayasa Industri, sebenarnya di samping PKM itu memang banyak lomba-lomba yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Pertama itu ada kontes robot, kemudian ada gemastik yang hubungannya dengan TIK, kemudian ada pekan olahraga, kemudian ada juga pekan olahraga dan seni. Nah, kenapa harus PKM? Fakultas kita itu mempunyai keunggulan di sini yang bisa mahasiswa tersebut memberikan kontribusi dalam ikut PKM. Nah, kemudian apa sih untungnya ikut PKM? Yang pertama yaitu teman-teman akan belajar problem solving di situ. Karena PKM itu kelompok, teman-teman bagaimana ada permasalahan, bagaimana menyelesaikannya. Yang kedua ada critical thinking. Ini nanti ada hubungannya dengan yang nomor 3, ada menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi. Dan keempat, ketika teman-teman berkelompok, bagaimana ada kolaborasi dan team building. Dan yang jelas, yaitu ada effective communication. Nah, yang paling nomor 7 adalah bagaimana teman-teman nanti seketika lulus, pasti teman-teman akan ditanyakan. Ketika teman-teman membuat CV, ketika teman-teman sudah pernah ikut PKM atau bahkan lolos proposal atau bahkan PIMNAS, akan menambah portofolio atau CV di teman-teman. Nah, di PKM ini namanya uang saku itu pasti ada, dalam artian seperti ini. Kita mengirim proposal, kemudian mendapatkan pendanaan, pasti ada sisanya. Lah, sisanya silakan kalian bagi dan biasanya tidak diminta lagi oleh negara di situ, tetapi sudah dipertanggungjawabkan. Nah, ketika teman-teman nanti lolos PIMNAS, jadi tahapannya nanti kami akan beritahukan tahapannya. Yang pertama teman-teman membuat proposal, terus kemudian lolos, itu ada PKM 5 bidang yang nanti kami jelaskan. Kemudian setelah lolos, nanti akan mendapatkan uang untuk atau hibah, bahasanya hibah untuk menjalankan program. Setelah menjalankan program, ketika programnya baik dan ada monepnya, monitoring dan evaluasi, teman-teman lolos PIMNAS nanti dapat uang saku baik dari universitas, kemudian bahkan dari diktinya sendiri, seperti itu. Nah, ruginya apa? Sebenarnya tidak ada ruginya di sini. Ketika teman-teman tidak ikut PKM, ya kuliah itu hanya kupu-kupu, kuliah pulang, atau pura-pura itu kuliah rumah atau kuliah rapat kalau kalian ikut organisasi. Tetapi di situ teman-teman ketika ikut PKM ada nilai plusnya daripada mahasiswa yang lain. Saya dulu ya memang karena kampus kita masih mungkin ibaratnya baru menapaki, kemudian fakultas kita juga masih baru, tetapi di situ bagaimana teman-teman mempunyai dosen-dosen yang sudah mempunyai semangat-semangat untuk meneliti, semangat-semangat berinovasi, lah silahkan kalian jadikan pembimbing dan kemudian teman-teman dikuatkan semangatnya untuk ber-PKM Ria, seperti itu. Nah, ini sejarah PKM saya singgung sedikit biar teman-teman nanti kenapa sih harus PKM juga. Awalnya itu adanya academic knowledge. Teman-teman itu teknik industri pasti dapat ilmu teknik industri di situ. Teman-teman DKV pasti mendapatkan ilmu tentang DKV. Keluar lulus DKV, keluar dapat ilmu teknik industri, keluar dapat ilmu teknik logistik bagi yang teknik logistik. Tetapi di situ tidak semua orang juga mempunyai academic knowledge. Ada beberapa yang mendapatkan skill of thinking atau kemampuan berpikir. Di sini hanya beberapa orang. Jadi ketika lulus mungkin sama-sama IPK-nya 3,5, tapi belum tentu kualitasnya sama di situ. Yang membedakan adanya skill of thinking, management skill, dan communication skill. Ini semua masuk yang namanya soft skill deh.
academic knowledge itu bisa disebut hard skill. Ketika ini sudah terwujud adanya sinergisme, itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus ada proses di mana proses tersebut harus dipupuk dari awal. Dan teman-teman yang 2020 ini mempunyai kesempatan yang lebih luas. Bisa ikut PKM 4 kali 2020 atau sampai teman-teman mau lulus. Yang 2017 di sini juga bisa ikut sebelum teman-teman wisuda masih bisa ikut PKM. Nah, kalau pas dapat wisuda nggak apa-apa, masih bisa ikut PKM. Seperti itu. Kemudian dari beberapa skill tersebut atau penerjaan skill ini, kemudian terwujud yang namanya sinergisme, adanya kreativitas dan konstruktivitas. Kreativitas di sini unik dan bermanfaat, kemudian konstruktif itu dapat diwujudkan. Unik dan bermanfaat di sini inilah yang khakasan dari PKM tersebut dan juga dapat diwujudkan karena dari kreativitas inilah adalah sinergi atau gabungan dari kognitif, afektif, dan psikomotorik yang teman-teman sudah tahu di sini bagaimana kognitif itu kemampuan intelektual, afektif itu sikap, dan psikomotorik terkait keterampilan di situ. Oke. Kemudian ini PKM, jenis-jenis PKM ada beberapa. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada PKM penelitian eksak dan PKM PSH atau biasanya disingkat PKMP. PKM penelitian. Kemudian ada PKMK, kewirausahaan. Kemudian ada PKMM, pengabdian masyarakat dengan kode M. Kemudian PKMT, teknologi atau penerapan teknologi. PKMKC ada PKM Karsa Cipta, kemudian ada PKM GT gagasan tertulis dan PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif, dan terakhir adalah PKM AI. Untuk PKM yang dicetak warna biru atau di blok biru ini outputnya berupa Wimnas di sini. Nanti keluarnya e-proceeding. Kalau PKM AI, teman-teman di sini yang suka menulis karya ilmiah atau jurnal, punya pengalaman menulis manuskrip atau naskah jurnal, bisa nanti dituliskan dalam PKM AI yang outputnya berupa jurnal ilmiah di sini. Seperti itu. Ini filosofi PKM yang dimana output atau outcome-nya fokusnya kepada soft skill, komponen ABA21 dan juga hard skill, teman-teman di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita coba bahas satu persatu dari PKM penelitian. Ini PKM penelitian. Penelitian itu dibagi dua. Yang pertama, yaitu PKM PE, penelitian eksak, dan PSH, penelitian sosial humaniora. Teman-teman di sini ada teknik logistik, ada teknik industri, ada DKP, mungkin ada dari fakultas lain yang ikut juga dalam sosialisasi ini. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa, mau PKM eksak maupun PKM PSH. PKM eksak PSH itu kalau teman-teman biasanya suka penelitian di sini. Teman-teman yang sedang tugas akhir angkatan 2017 atau 2017 ke atas, tapi ketika FRID ini hanya 2017 yang siap untuk penelitian, dapat menggunakan judul TA-nya dibuat PKM penelitian. Tetapi harus diingat di sini harus ada beberapa hal, contoh mengangkat hubungan sebab akibat, aksi reaksi, kemudian mungkin rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint atau sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Biasanya teman-teman dari prodi-prodi sains seperti kedokteran, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi teman-teman di sini bisa bagaimana penelitiannya harus bagaimana dibungkus sekreatif mungkin, dan kemudian ada kebermanfaatan, bisa diajukan di PKM PE atau penelitian eksak. Sosial humaniora juga bisa, tergantung bagaimana teman-teman pendekatannya di sini.
Kalau sosial humaniora sama, tapi fokusnya di sini ada perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat seperti itu. Nah, terus contoh di DKV kan ada seni, lah bisa masuk di budaya masyarakat ini. Loh, di TTI seperti apa? Di TTI bisa menggagas ekonomi sosial di sini karena TI hubungannya dengan produk, dengan proses produksi, dengan industri dan sebagainya, pasti ada hubungan dengan sosial ekonomi masyarakat di sini. Logistik juga sama. Kalau logistik itu bisa lebih luas lagi karena di logistik itu hubungannya sama perpindahan barang atau yang disebut physical distribution atau pindah barang yang bisa terlihat seperti itu. Nah, di situ perpindahan barang bisa masuk ke sosial, masuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan budaya masyarakat di sini. Itu tetapi konteksnya kalau PKMPE dan PKMPH biasanya yang membedakan adalah metode penelitian. Nah, untuk mengetahui seperti apa teman-teman, silahkan teman-teman bisa menanyakan pada dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah PKM kewirausahaan. Kalau kewirausahaan ini untuk teman-teman yang sudah atau yang suka jualan atau berwirausaha, berwira swasta. Menghasilkan apa? Komoditas unik untuk kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Jadi teman-teman di situ disuruh untuk jualan. Orientasinya berupa profit dan mengutamakan tetap ada keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Jadi beda dengan beda dengan ketika teman-teman mau contoh ya Dek ya, kalian mau jual gorengan terus dimasukkan PKMK tulisan pasti auto tolak loh. Kenapa? Karena di situ tidak ada keunikan, harus ada keunikannya. Contoh kalian apa? Kalau dulu saya pengalaman ketika zaman kuliah dulu, saya membuat bakpia di sini. Saya masuk PKM kewirausahaan. Loh, dulu kampus saya di Jogja. Jadi kami membuat sebuah produk namanya bakpia. Loh, di Jogja kan bakpia banyak. Iya memang. Kita keunikannya apa? Kita keunikan isinya. Isinya dari apa? Isinya dari bekatul. Jadi bekatul itu eh, sebenarnya hasil samping dari penggilingan padi, biasanya dibuat makan ternak atau makan ayam, tetapi karena gizinya tinggi kita manfaatkan untuk isi bakpia. Alhamdulillah waktu dulu kami lolos PKMK, kami lolos proposalnya didanai dan alhamdulillah kami lolos PIMNAS meskipun tidak juara seperti itu. Dan yang paling diingat adalah pelaku utama adalah mahasiswa dan pihak lainnya hanya sebagai faktor penunjang. Kalian tidak bisa mensubkontrakkan atau kalian punya duit nyuruh orang dengan punya perusahaan atau apa untuk melakukan PKMK, tapi di sini teman-teman dituntut untuk menjadi wirausahawan muda seperti itu. Meskipun dananya tidak terlalu besar seperti model-model yang gede-gede, apa itu nama perusahaan gede-gede seperti itu. Ini PKMK. Kemudian ada PKMM dan PKMT. Kenapa saya jadikan satu di sini? Karena persamaannya adalah sama-sama membutuhkan mitra di sini. Ada mitra. PKMM dan PKMT membutuhkan mitra. Ada pihak ketiga yang harus diajak kerjasama di sini. Kalau PKMM seperti apa? PKMM, teman-teman bisa melakukan penerapan iptek kampus. Mungkin kampus punya apa? IoT contoh. Atau mungkin di Prodi Teknik Industri mempunyai kemarin kami membuat itu keran berbasis IoT lah, seperti itu intinya. Nah itu kan iptek kampus, teman-teman diterapkan di mana di Pasar Wage itu bisa menjadi PKMM. Intinya tidak berorientasi pada profit. Kalau PKMT berorientasi pada profit. Kemudian kalau PKMM harapannya ada persoalan di masyarakat, kalian selesaikan di situ. Bukan inisiatif dari mahasiswa. Contoh, oh ini kelihatannya bagusnya seperti ini. Tidak bisa. Masyarakat butuhnya apa, teman-teman dekati di situ dengan PKMM. Yang jelas tidak berorientasi profit. Contoh, biasanya
dulu saya punya teman, mereka melakukan PKMM. Udah lama ya, tahun 2011 kalau tidak salah, atau 2012 waktu itu. Jadi teman saya melihat di suatu masyarakat ada, saya lupa, ada sejenis ubi di mana tumbuh di suatu desa dan sangat banyak sekali tapi belum termanfaatkan. Terus kemudian teman saya itu mencoba survei dan akhirnya menemukan bahwa, oh, ini ubinya harus diolah dengan pendekatan teknologi pertanian. Akhirnya apa? Setelah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat setempat, akhirnya ubi tersebut dibuat waktu itu keripik olahannya. Keripik tapi waktu dulu kan modelnya maicih dengan level-level kepedasan seperti itu. Akhirnya diajari cara mengolahnya, diajari cara pengemasannya, kemudian diajari cara menjualnya seperti apa. Akhirnya ada kebermanfaatan di masyarakat tersebut. Nah, kalau PKMT seperti apa? Biasanya pada orientasi profit. Contoh di sini pada bidan, ini bersalin kan profit. Petani nelayan itu bisa profit. Contohnya seperti ini. Teman-teman mempunyai alat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mungkin teman-teman di sini belum ada di kampus kita, tetapi di kampus lain ada contohnya itu. Kerjasama dengan petani. Lah, karena petani ini mereka hitungannya juga berproduksi, melakukan produksi, berarti ada profit di sini. Bisa ada pendekatan PKMT. Kalau dulu pernah ada yang menang PKMT dapat emas BEMNAS zaman saya dahulu itu, sederhana idenya. Jadi dia datang kepada pengumpul botol-botol plastik. Pengumpul botol-botol plastik ini mengeluhkan, saya mengalami kesulitan untuk memecah atau mencacah botol-botol ini agar menjadi serbuk. Akhirnya mahasiswa ini mencoba mendesain alat pencacah botol plastik dengan diameter tertentu sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya apa? Akhirnya si pengepul plastik untung, mahasiswanya mendapatkan kebermanfaatan dari PKMT tersebut. Nah, ini solusi ini harus diimplementasikan dan merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Jadi masalahnya dari calon mitra, bukan kita inisiatif. Makanya teman-teman kalau mau PKMM, PKMT harus punya jaringan yang luas, suka jalan-jalan, seperti itu. Kalau mager di rumah ya mainnya PKM penelitian saja atau mager di kosan itu. Kemudian di sini ada PKMKC. PKMKC ini teman-teman mahasiswa biasanya mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karya dan nalarnya. Sederhananya seperti ini, teman-teman bikin sesuatu produk tetapi belum bisa diterapkan di luar itu masih boleh. Kalau dulu saya pengalaman ikut PKMKC didanai, jadi ketika waktu dulu saya sedang tugas akhir atau TA atau skripsi. Skripsi saya itu membuat alat untuk mengetahui kematangan semangka tanpa dibuka. Jadi diketuk-ketuk. Jadi kita tahu di pasar orang-orang untuk laku ingin tahu ketukan untuk yang matang itu seberapa. Nah, kami mencoba untuk mendesain alatnya sedemikian rupa sehingga akhirnya alat tersebut bisa dapat berwujud. Belum sampai diimplementasikan di masyarakat, masih dalam bentuk prototipe, dan kita tidak meniru produk existing karena produk existing waktu itu belum ada, baik di dalam maupun luar negeri. Akhirnya alhamdulillah kami lolos meskipun tidak lolos ke PIMNAS karena waktu itu memang presentasi karya kami memang belum memuaskan pihak juri atau reviewer di situ. Oke. Dari PKM tadi, ini masih ada beberapa PKM. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. PKM ini membutuhkan proposal. Jadi, teman-teman besok dicek. Deadline-nya kalau PKM yang membutuhkan proposal, 5 PKM ini.
selain PKM 5 selain 5 PKM ini tidak membutuhkan proposal. Nanti saya jelaskan. Sampai PKM yang membutuhkan proposal ini, apakah ada yang bertanya? Monggo, kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, masih ada sekitar 3 PKM lagi. Ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya bisa resen atau bisa tinggalkan di kolom chat. Yang tanya Bu, bisa Lina tanya itu. Silakan. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Bisa Lina. Mbak Vika, Lina. Iya Bu. Ya silakan Mbak. Pak, saya mau izin bertanya Pak, Kak. Jadi saya itu rencananya mau buat PKM yang di bagian KC ya Pak. Nah tapi ide saya itu rencananya itu dia udah saya lihat udah ada di juga udah di Google Pak. Tapi saya rencananya mau lebih dikembangkan lagi itu bisa nggak Pak? Mohon maaf Vika Lina, ini kebetulan koneksinya tidak stabil. Bisa diulangi pertanyaannya Vika? Ya Pak, jadi saya rencananya mau buat PKM yang di bagian KC Pak. Tapi ide saya itu saya udah lihat kalau di Google itu udah ada Pak alatnya gitu kan. Nah tapi rencana saya itu ya, ide yang mau saya buat itu mau lebih dikembangkan lagi dan nggak sama dengan yang sudah ada Pak, lebih dimodifikasi gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Kamu mau bikin apa Vika? Rencana mau buat lampu redup otomatis gitu Pak di bagian ruang kelas, tapi dia dipakai yang berbasis Arduino gitu Pak. Terus kemanfaatannya untuk apa itu Vika? Jadi kalau manfaatnya itu kalau rencananya itu kalau misalnya dia ngatur suhu cahaya Pak, biasanya kan kalau lampu itu kan harus dimatiin secara manual kan Pak. Nah, jadi rencana saya dan teman-teman saya itu mau dibuat secara otomatis Pak. Jadi kalau misalnya cahayanya gelap, kalau cahayanya gelap dia otomatis lampunya juga mati gitu Pak. Tapi kalau misalnya cahaya terang, ya menyesuaikan gitu Pak. Oh, begitu. Kalau boleh saya nilai ya, Vic ya. Kalau mungkin boleh saya sarankan, akan lebih baik bila mungkin sama-sama lampu yang mungkin redup otomatis, tetapi kemanfaatannya yang lebih luas. Kalau dalam konteks kelas atau dalam konteks kampus itu masih sangat lokalitas atau sangat keunikannya itu belum terjawab dan kemanfaatannya itu masih kurang. Contoh, ini contoh saja, nanti kamu coba cari referensi di daerah Brebes itu banyak petani bawang merah kalau tidak salah. Lah, salah satu masalahnya yaitu adanya hama di malam hari. Para petani itu memasang lampu-lampu untuk menarik serangga-serangga yang mungkin di bawahnya dikasih air. Kemudian lampu tersebut menerangi ketika malam. Jadi mengumpulkan hama-hama tersebut agar tidak menyerang bawangnya seperti itu. Nah, idemu sudah bagus, tinggal bagaimana menerapkannya kepada hal-hal yang pemanfaatannya lebih besar dan keunikannya lebih luas gitu. Pemanfaatannya luas, keunikannya lebih terasa seperti itu.
Mungkin model lampu tapi untuk apa, kayak gitu, yang kira-kira butuh lampu redup ketika tidak dipakai lagi itu kira-kira apa sih? Itu bisa diimplementasikan. Kalau dulu pernah teman saya modelnya sama, malah lebih advance lagi. Eh, Teman saya itu dapat juara emas BIMNAS. Kalau nggak salah waktu itu PKMT, dia kerjasama dengan PLN malahan. Dulu sebelum zaman ada token, listrik masih manual. Jadi PLN itu, orang PLN muter, nah nulisi PLN muter, nulisi berapa habisnya sebulan. Lah teman saya membuat sebuah yang lebih otomatis gitu. Jadi nanti kalau tidak bayar nanti bisa dimatikan dari PLN langsung. Nah kalau sekarang kan masih belum, lah itu nanti teman-teman saya waktu itu bagaimana mengkreasikan mengatur waktunya, betul tidak bayar mati dan lain sebagainya. Waktu itu kan belum ada token-token kan ketika zamannya Menteri Dahlan Iskan, seperti itu, Vika. Gitu, Vika? Nanti coba dibaca lagi. Oke. Oh iya Pak, terima Nanti kasih coba Pak. dibaca lagi referensinya. Ini Oh, ada Bayu Pamungkas. Iya, ada Bayu Pamungkas, Pak Fauzan, sama Mas Reza. Oke. Saya mencoba menjawab Mas Bayu Pamungkas. Untuk semua hasil dari PKM tersebut, apakah ada yang dampak baiknya hasil inovasi dari PKM tersebut berkelanjutan sampai sekarang atau hanya sebatas ada masalah terus PKM cari solusi setelah masalah selesai, inovasi tersebut itu stop sampai di situ dan sampai ini. Jadi kalau PKM itu tergantung kita. Mau setelah selesai anggaran, tahun anggaran selesai silahkan, mau selesai, kalau mau lanjut silahkan untuk lanjut. Sederhananya seperti ini. Contoh kita mulai dari PKM penelitian. Ketika PKM penelitian membuat prototipe, jadi, contoh ada barang ini jadi, kemudian dapat dana, kita kembangkan ke PKMKJ, bisa. PKMKJ lebih bagus lagi produknya, kita kembangkan lagi ke PKMT karena untuk kemanfaatan di masyarakat, atau PKMM yang non-profit. Kalau sudah lagi mungkin produknya kita bikin alat, produknya bisa dibuat massal, atau mungkin produk olahannya, atau mungkin bikin alat pembuat bakso otomatis itu. Nah, baksonya kita bisa bikin jadi PKMK seperti itu. Jadi teman-teman bisa bermain berkelanjutan di sini. Dari PKM dulu itu teman saya sama-sama bekatul. Jadi kebanyakan mainnya bekatul ya waktu dulu. Pertama itu yang menginisiasi kami, ada sebenarnya kelas kami yang menginisiasi PKM tentang bekatul tetapi tidak lolos, terus yang menginisiasi bekatul bakpia, berikutnya menginisiasi lagi bekatul dalam bentuk es krim dan bekatul dalam bentuk kopi, sama-sama dapat emas karena mereka waktu itu masuk kelas 7 waktu itu karena promosinya sudah gede. Terus sudah, dan akhirnya bekatul sekarang banyak dimanfaatkan juga. Mau berlanjut silahkan, kalau tidak silahkan. Tetapi kalau dari Dikti biasanya hanya mempertanggungjawabkannya 1 tahun anggaran. Tapi kalau lanjut alhamdulillah. Reza bertanya, PKM Kurnisnya tahun kemarin saya ingin ikut PKM tahun ini lagi, tapi dengan ide yang sama tapi dengan perubahan. Silahkan. Saya dulu punya pengalaman, punya teman nggak lolos tahun ini, dicoba lagi, diupload lagi, lolos, itu bisa. Tetapi ingat, kemarin kira-kira dicek lagi formatnya apakah sudah sesuai, administrasinya sudah sesuai dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kita lanjutkan untuk ke PKM berikutnya. Ini PKM yang tadi proposal, sekarang PKM yang non proposal, langsung tulisan. Ada PKM AI, PKM GT, dan PKM GFK. PKM AI itu apa? PKM AI itu teman-teman bikin karya tulis ilmiah. Kalau yang dua, saya belum tahu untuk angkatan baru 2020, 2019 memang belum terbiasa menulis ilmiah. Biasanya yang terbiasa itu
mungkin angkatan-angkatan atas. Kalau yang sering menulis karya tulis ilmiah itu biasanya dalam bentuk jurnal. Ini jurnal dari hasil apa? Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau contohnya di sini magang, praktik lapangan, dan lain sebagainya. Saya punya bimbingan praktik lapangan. Mereka kemarin melakukan praktik atau PKL atau KP di Angkasa Pura I untuk melakukan kegiatan yaitu mencari persepsi penumpang terkait layanan bandara pada masa pandemi COVID. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan PKM artikel ilmiah. Bisa dijadikan PKM artikel ilmiah. Atau mungkin teman-teman besok ada HMTI mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Baseh kalau nggak salah Kedung Banting. Mungkin kalau mohon maaf kalau saya ada kekeliruan. Terus teman-teman dibikin artikel ilmiahnya bisa, sangat bisa sekali. Atau teman-teman yang DKV pernah ikut dosen-dosennya pengabdian masyarakat di Kali Ori atau Kali Bogor, silahkan kalau mau bikin PKM. Atau biasanya yang sering nulis jurnal-jurnal itu orang-orang yang memang suka nulis dulu, mungkin suka penelitian lah bahasanya. Karena tidak semua orang bisa bahasanya itu telaten untuk menulis karya tulis ilmiah itu. Nah, kemudian ada PKM GT, gagasan tertulis. Nah, ini lebih cenderung kepada imajinasi teman-teman. Imajinasi, bagaimana imajinasi liar teman-teman yang mampu merespon tantangan zaman umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, dan berpotensi untuk direalisasikan. Kalau sekarang yang lagi hot memang masalah COVID. Kalau dulu kami pernah pengalaman yang pertama, saya pernah baca poster-poster dari PKMGT anak-anak ITS. Mereka kebanyakan membahas tentang 3T. 3T itu daerah tertinggal, terdalam, sama terluar kalau tidak salah. Daerah 3T ini, anak-anak ITS itu membuat apa? Mereka mencoba untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir di pulau terluar yang jauh dari pemukiman. Terus mereka berkeinginan, berimajinasi bagaimana Surabaya itu Green City, alirannya Green City, kemudian tetapi tetap bisa menghadirkan IoT seperti itu. Saya juga untuk detailnya kurang paham. Kalau dulu zaman saya ketika kuliah, teman saya itu menang emas di PIMNAS PKMGT yaitu berjudul humanisasi candi. Waktu itu memang 2 orang dari sosial dan 1 orang dari arsitek. Jadi 1 orang sejarah, 1 orang mahasiswa arkeologi, dan 1 orang mahasiswa arsitektur. Kombinasi yang menarik. Kombinasi yang menarik ini membuat yang namanya humanisasi candi. Humanisasi candi ini seperti apa? Jadi waktu dulu teman-teman kalau membaca berita di UII, Universitas Islam Indonesia itu, waktu membangun perpustakaan, waktu menggali fondasi itu ditemukan candi ternyata di situ. Nah, teman saya itu mencoba berimajinasi, kemudian yang futuristik bagaimana candi ini tetap ada, candi ini tetap eksis, tapi perpustakaannya tetap harus dibangun. Mereka menuliskan pendekatannya seperti apa, dan kemudian anak arsitektur ini mencoba untuk membuat market. Di situ ada gedung, perpustakaannya tetap ada, dan di situ candinya tetap eksis. Alhamdulillah dapat emas waktu PIMNAS waktu dulu. Tapi berkembang sini banyaknya itu mengangkat isu GESI, gender equality dan sexual inclusion, 3T. Kalau sekarang COVID mesti besok banyak yang membahas tentang COVID. Gitu. Ini PKM ini tidak perlu, 2 PKM ini sama PKM ini tidak perlu untuk menulis proposal. PKMI langsung tulis karya ilmiahnya, PKM GT langsung tulis gagasannya.
Seperti itu. Dan terakhir yaitu PKM GFK. Bagi teman-teman yang suka YouTuber di sini silahkan. Suka edit video silahkan bikin PKM GFK. Mungkin anak DKV yang lebih ahli bikin video-video tersebut. Tetapi di sini bagaimana teman-teman tetap ada mengelola imajinasi, bagaimana outputnya yaitu menggunakan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya. Jadi ada SDGs di sini. SDGs itu apa? SDGs adalah salah satu program dari UN atau United Nations atau PBB yang intinya adalah Sustainable Development Goal. Ada 17 atau 19 poin di situ. Teman-teman bisa mengangkat beberapa poin dari SDGs atau satu poin dari SDGs atau mengangkat solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Kalau kalian buka di YouTube, search PKM GFK nanti keluar semua di sini. Bisa kalian lihat isinya itu seperti apa sih PKM GFK itu. Nanti juri itu akan menilai dari sini. Seperti itu. Kalau dulu saya pernah lihat ini UGM, kalau nggak salah bagaimana ini PKM GFK UGM itu mengangkat kualitas pendidikan di Papua. Jadi banyak anak UGM memang kalau kakak itu jauh-jauh, bahkan dari Papua. Ada yang dari Aceh sampai Papua. Ya kebanyakan memang mayoritas pakai dana dari sendiri seperti itu. Support kampus cuma sedikit. Seperti itu. Nah, 3 PKM ini AI, GT, GFK itu tidak perlu proposal. Tetapi langsung dalam bentuk karya tulis ini AI, GT juga karya tulis tapi isinya gagasan tertulis, dan GFK. GFK ini dalam bentuk video yang diupload di YouTube seperti itu. Dan ini yang perlu kita sampaikan yaitu tadi ada PKM IKJ, perlu diingat teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan inti kegiatannya seperti apa, kriterianya sudah seperti apa. Untuk S1 dan diploma semuanya, S2 tidak boleh di sini, apalagi S3. Dan PKMP anggotanya 3 orang, 1 orang harus beda angkatan. Jadi contoh angkatan 2020 2 orang, berarti 1 orang harus beda angkatan, entah 2019 atau 2017. Silahkan 2020 beda fakultas boleh, beda jurusan boleh, tapi jangan beda universitas karena kita masih dalam satu lingkup ide Telkom. PKMP maksimal 3 orang, PKMK 3-5 orang. Karena apa? Karena di sini kita bekerja di lapangan. Namanya jualan pasti ada hubungannya sama lapangan, jadi butuh banyak orang. Tetap 1 orang harus beda angkatan. Kalau dulu pengalaman saya 4 orang angkatannya sama, 1 orang nyari beda angkatan hanya untuk formalitas administrasi biar lolos. Kemudian PKMM dan PKMT 4-6 orang. Karena apa? Berhubungan dengan mitra, butuh banyak orang, butuh amunisi untuk lapangan. PKMKC 3 orang karena basicnya hampir sama-sama PKMP, dan PKMAI, GT, GFK juga 3 orang. Nah, kenapa tadi yang saya bilang proposal di situ ini ada pendanaan. Makanya kalian kalau bisa dananya dimaksimalkan 12,5 juta. Kenapa? Contoh Pak, saya habisnya cuma 5 juta sih Pak. Kalau bisa, habisnya contoh 4.900.000, auto tolak. Mending minimal 5 juta. Pak, saya habisnya 10 juta, oke, nggak apa-apa. Pak, habisnya 13 juta, oke, kelebihan auto tolak. Tapi kalau dulu, pengalaman kami, kalau bisa dimaksimalkan 12,5 juta. Loh, kalau berlebih nanti bisa dipakai untuk kalian uang saku, itu bisa. Biasanya negara nggak minta balik kok, nanti cuma minta monetnya. Oh ini seperti ini ya. Yang penting kalian bisa bertanggung jawabkan. Tapi alangkah lebihnya dana itu yang kalian anggarkan berlebih. Kalau kalian pengalaman di organisasi, kalau yang kalian anggarkan contoh 10 juta ternyata pengeluarannya 11 juta, kalian akan repot di situ. Ini yang proposal. Kalau AI, GT, GFK ini kalian kirim, ya tinggal berdoa saja. Kalau lolos dapat insentif 3 juta.
auto masuk ke rekening kalian ini. Jadi nggak perlu lagi ngerjain apa-apa, kerjain udah di awal, tinggal tulis, tinggal kirim, dan kalau beruntung dapat insentif 3 juta. Kalau beruntung lagi masuk PIMNAS. Kalau beruntung udah dulu teman saya itu sudah masuk PIMNAS, jadi insentifnya itu belum turun, jadi pengumuman lolosnya belum ada, tapi PIMNASnya sudah ada. Jadi sudah PIMNAS dapat duit, insentifnya turun 3 juta, dapat duit lagi, dapat duit dari kampus, dapat duit dari Dikti, dapat hadiah dari PIMNAS, udah auto beli HP baru. Kalau zaman dulu kan masih HP seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mencoba tadi ada yang chat. Oke. Ini Reza lagi. Oke, silakan. Maksud PKMK mengenai produktivitas itu, jadi produknya harus berhubungan dengan teknologi. Jadi seperti ini, definisi teknologi adalah, nanti kamu cek mata kuliah saya semester 1 juga di KPST. Definisi teknologi itu bagaimana mengubah suatu barang nilainya jadi bertambah, atau barang tersebut ada added value-nya. Sederhananya seperti ini, paling sederhana, Dek. Teman-teman punya ketela pohon. Kalau ketela pohon itu dijual sekilo paling cuma 5.000 atau bahkan kurang 3.500 kalau tidak salah sekarang. Coba ketela pohon tersebut kalian rubah atau kalian pendekatan teknologi menjadi keripik, pasti akan meningkat sekilonya. Bisa saja menjadi 10.000 bahkan 15.000. Coba kalau ketela itu kalian tingkatkan lagi menjadi tapioka starch itu. Tapioka starch itu tepung tapioka atau tepung, nanti ada namanya tepung moka, modifikasi apa, per kilonya lebih tinggi lagi. Apalagi kalian sudah produknya berupa, apalagi produknya nanti berupa brownies. Brownies dari tepung moka itu nggak kilo lagi, per brownies mungkin bisa 40.000, 50.000, padahal sama-sama dari ketela. Itu yang disebut teknologi. Jadi merubah atau menambah nilai dari suatu barang. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ini Vikalina tanya lagi Pak di kolom chat. Oke, terima kasih Bu Ati. Keluaran wajib berupa video yang dimaksud video mungkin PKM GFK, videonya lebih terarah, ya silakan, ada petunjuknya. Makanya dibaca pedomannya, di situ ada maksimal durasinya berapa, videonya seperti apa, kontennya seperti apa, seperti itu ada semua. Ada dibaca panduan PKM-nya itu ada semua. Kalau kalian bingung, silahkan kalian tonton aja videonya, kira-kira seperti apa sih mereka mengarahnya, itu bisa. Dan di kelompok tersebut harus masuk tidak, itu tergantung nanti, makanya dibaca panduan. Kalau PKM GFK ini memang baru ya, saya pribadi juga belum pernah punya pengalaman terkait video-video seperti ini. Seperti itu. Oke. Perlu diingat kalau di Banyumas ini sebenarnya masih ada desa tertinggal. Nah, desa tertinggal ini seperti apa? Ketika kalian mau menjadikan PKM GFK, silakan. Tinggal pendekatannya seperti apa. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Sampai sini ada yang ditanyakan? Terus biasanya terus habis ini mau ngapain, bingung ya, Dek ya? Oke. Ini Pak, yang Vikalina masih ada lanjutannya. Oh, maksudnya itu. Oke. Jadi seperti ini, Vika. Kebetulan kenapa divideokan semua? Karena untuk tahun ini karena ada pandemi. Jadi pedoman PKM tahun 2019 itu kita masih dengan asumsi tidak ada pandemi. Akhirnya terjadi pandemi tahun 2020.
dan Dikti mengeluarkan yang disebut adendum atau tambahan peraturan. Tambahan peraturannya, semua PKM tidak boleh dilakukan dalam bentuk fisik. Akhirnya outputnya berupa video di situ. Nah, kita tidak tahu adendum ini mau sampai kapan. Apakah siapa tahu nanti ketika pelaksanaan ternyata sudah pandemi berakhir, kita juga nggak tahu. Makanya teman-teman harus update juga di sini. Apakah masih model harus sesuatu yang bersifat kalau biasanya sebut video itu software atau mungkin bersifat hardware atau sesuatu yang hard di situ. Tetapi untuk antisipasi, teman-teman tetap harus menyiapkan 2 skenario, yaitu ketika kondisi pandemi membuat video dan kondisi nyata, dalam artian melakukan sesuatu tersebut berdasarkan tidak ada pandemi atau kondisi normal seperti itu. Karena saya baca kemarin adendum itu baru untuk PKM yang tahun 2020 ini 2021 saya belum baca adendumnya. Nanti kalau ada silahkan teman-teman langsung disikapi, terutama bagi yang lolos. Kalau yang belum lolos ya nggak usah bikin video itu. Oke, ada Raja. Bedanya PKM sama buat jurnal itu seperti apa? Sama-sama penelitian. Iya. Kalau PKM AI sama bikin jurnal sama. PKM AI dengan bikin jurnal sama Raja. Kemudian sama-sama penelitian. Iya, kalau PKMP itu belum sampai bikin jurnal. Cuma bagaimana kalian proses penelitiannya. Jadi mungkin Raja sudah punya ide penelitian, silahkan nanti di PKM-kan. Kalau penelitiannya sudah ada hasil, metodenya jelas, ada hasilnya, ada kesimpulannya, ada pembahasannya, silahkan dibikin jurnalnya. Masukkan ke PKM AI, beres itu. Nanti kalau PKM AI nggak lolos, kita masukkan jurnal yang lain. Nanti kalau mau sama saya aja, insya Allah tak bantu. Itu. Silahkan ada yang lain. Raja. Ini yang bertanya Bayu Pamungkas dari mana, Dek? Dari prodi apa ini, Bayu Pamungkas? Bayu Pamungkas dari mana? Prodi mana? Kebanyakan prodi TI ya. Ini jangan-jangan acara saya ini, kuliah saya ini. Mahasiswa saya semua ini. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini saya sampai jam berapa, Bu Dekan? Atau sampai saya pingsan? Pak Fauzen lelah. Oke, siap. Untung ini tidak malam Jumat ya. Karena kalau malam Jumat saya harus ronda deh. Ronda beneran. Ya ini nanti yang lain bisa ini ya, langsung tanya aja. Gak usah malu-malu, Dek. Malu bertanya sesat di jalan. Daripada kalian bertanya besok bingung, mending sekarang aja. Nanti kita sambil komunikasi. Oke, Naswa. Oke, Naswa, untuk isunya tidak harus dari asal kampus. Boleh, kalau Naswa dari Bandung silahkan. Topik-topik di daerah Jawa Barat banyak, silahkan diambil aja. Nggak masalah. Bebas, nggak harus dari asal kampus. UGM saja bisa mengambil isu di Papua. Seperti itu, nggak harus se-Indonesia Raya. Oke. Saya lanjutkan sebentar lah. Terus cari ide itu seperti apa? Ini yang bingung. Teman-teman, saya sangat mohon sekali terutama bagi kalangan di FRID. Cari ide-ide itu mungkin ya kalau kalian baca-baca itu itu datang secara tiba-tiba. Itu tuh sebenarnya tidak semua ide itu bersifat keberuntungan. Ada proses di situ, Dek. Dalam artinya seperti ini. Kalian pernah dengar orang bodoh akan kalah dengan orang pintar.
orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung atau orang yang bejo. Tetapi teman-teman ingat, bejo itu ada durasi waktunya. Tidak setiap orang itu bejo terus. Nah, yang berhasil adalah orang yang mau berusaha. Itu saya dapatkan quote itu dari melihat apa itu drama ya, bukan drama Korea, itu di Indonesia waktu. Jadi orang dia mencari cinta, ya mungkin dia dalam artian fisiknya kalah sama orang ganteng, tetapi orang yang terus-terus berusaha akan mendapatkan di situ. Ide juga sama, Dek. Dulu pernah ada, saya diceritai guru saya waktu SD, masih ingat. Soekarno itu mendapatkan ide entah falsafah negara atau apa itu, mohon maaf, ketika dia sedang di kamar mandi, ketika sedang dia berak. Loh, logikanya kalau Soekarno tidak suka diskusi, tidak suka membaca, dan tidak suka menulis, pasti Soekarno tidak akan mendapatkan ide tersebut. Nah, kalau mahasiswa sekarang, harapannya pertama kalian harus membaca, banyak baca. Jangan waktunya untuk, ya bukan membaca Instagram, membaca Facebook, membaca informasi TikTok, itu beda loh, Dek. Atau mungkin berita-berita beda. Ini yang harus kalian baca itu sesuatu yang benar-benar kebenarannya itu diakui. Contoh, baca jurnal, baca buku-buku kuliahan, atau baca-baca referensi jurnal-jurnal di luar topik industri, DKV maupun logistik, itu akan lebih menarik di situ. Baca buku, baca literasinya dikuatkan. Yang kedua itu bagaimana menulis. Pasti ketika kalian suka menulis, pasti akan mentok di suatu jalur. Aku nulis apa lagi? Kalian cari ide di situ, pasti akan, oh setelah ini. Ketika kalian suka menulis, pasti akan diarahkan seperti itu. Makanya mahasiswa yang saya ajar, saya suruh bikin isai, saya suruh bikin draft jurnal, biar kalian terbiasa di situ. Loh, kan setelah kerja nggak kepake, pasti kepake. Yang kepake itu tidak hanya nulisnya, tapi bagaimana teman-teman menganalisa suatu permasalahan dan mencari solusi, itu yang paling penting. Yang terakhir itu diskusi, Dek. Kalian mungkin paham sesuatu, teman yang lain paham sesuatu yang sama. Kalian diskusikan, pasti akan mendapatkan informasi yang baru atau mungkin lebih mutakhir di situ. Oh, industri akan membahas tentang, contoh sekarang yang lagi hot itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dari perspektif industri apa, kita melihatnya dari perspektif buruhnya kah, pemerintahnya kah, dari produsen atau industrinya kah, atau dari pemerintah daerah yang mendapatkan kayak gitu. Nah, ini dari perspektif mana? Nah, industri harus bisa menjawab, anak-anak teknik industri, DKV, logistik harus bisa membaca. Nah, itu mulainya seperti apa ya? Bisa diskusi, orang-orang yang terlibat sudah mempelajari undang-undang tersebut atau seperti apa gitu. Itu yang paling penting. Ide itu memang bisa datang secara tiba-tiba, tetapi yang namanya bejo itu tidak selalu datang terus-terusan. Oke. Untuk dosen bimbingnya, apa kita mencari sendiri atau kedua dosen bimbingnya bukan dari prediksi? Boleh. Silakan kalian cari dosen pembimbing sendiri. Contoh, Farhan ini dari DKV mau ke teknik industri, silahkan. Kalau memang sesuai dengan topik PKM-nya. Biasanya untuk mencari dosen itu tidak hanya asal dosen, tetapi dosen yang mampu membimbing kalian dan memahami topik kalian. Jadi teman-teman harus bisa memetakan dosen ini interestnya apa, dosen ini interestnya apa, dosen ini interestnya apa. Contoh di DKV banyak, kalau dosen yang edit video ya sudah ke Pak Ferdi, ke Bu Riri, atau mungkin Pak Galih, kayak gitu. Dosen yang DKV yang suka bikin apa itu namanya logo-logo, ya ke Pak Lukman, ke Pak Dito, seperti itu. Jangan kok bikin logo ke saya, ini mau jadi apa, Dik? Kayak gitu. Oke, terima kasih Aan Farhan atas pertanyaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh-contoh PKM, saya ambil Wikipedia di situ. Ini tahun-tahun sudah lama, tapi di sini yang diambil kreativitas dan kemanfaatannya. Sebelum ini kulit manggis, sebelum ekstrak manggis ada kabar baik, itu sebenarnya sudah ada di situ.
Dan UNY, anak-anak UNY bikin es krim. Kemudian pupuk organik berbahan baku limbah industri pengolahan ikan, mahasiswa UB. Kemudian permainan elektronik dari media pembelajaran hukum, mahasiswa UNDIP. Kemudian di sini ada toko pupuk online. Zaman dulu toko pupuk online itu tidak semasif sekarang. Kalau sekarang kan sudah masif. Kalau dulu kan itu masih kreatif. Kemudian ini pembinaan dan pemberdayaan waria oleh mahasiswa. Ini PKMM. Nah, waria kalau dulu ada PKMM, anak-anak UNY itu melatih bahasa asing, bahasa Perancis kalau nggak salah, atau bahasa Inggris untuk tukang becak di kawasan Malioboro. Jadi di Malioboro itu hanya turis-turis, tetapi tukang becaknya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, mereka melatih. Itu sederhana deh, tapi itu jelas kuat itu kreativitas dan keunikannya. Ini kalender edukasi gigi, kemudian permainan kartu bertemakan sejarah Indonesia, pengangkatan ikan asin dengan daun teh dan daun pandan oleh mahasiswa UB. Ya, ini. Jadi kalau kalian suka dengan atau intens memahami prodi kalian itu biasanya sudah ketemu itu dekornya biasanya itu. Seperti ini contoh-contoh judul-judul PKN yang mendapatkan apresiasi media massa. Kalau dulu pengalaman saya dulu itu masuk KR, waktu itu koran KR itu Kedaulatan Rakyat di Jogja sama itu Suara Merdeka kalau nggak salah yang Jawa Tengah itu. Pernah masuk Suara Merdeka. Tuh. Oke. Nah, setelah kalian dapat ide, cari teman. Kalau yang minimal ada satu yang beda angkatan. Contoh kalian berdua aja, ya satu beda angkatan. Contoh Vika sama Reza mau kelompokan nggak bisa. Vika bisanya sama contoh Herwindra karena beda angkatan. Oke, 2 orang sudah cukup, tinggal nyari lagi Reza masuk. Oke, sudah bisa untuk 3 orang. 2 orang pun nggak apa-apa di sini. Cari dosen pembimbing, buat proposal, ikuti formatnya. Formatnya yang penting, deadline harus diperhatikan dan tunggu info selanjutnya. Teman-teman, kalau formatnya punya ide bagus, tapi formatnya tidak sesuai, auto tolak deh, auto buang. Jadi orang dikti itu lihat formatnya dulu. Kalau formatnya sudah tidak sesuai, ngapain dilihat format dan administrasi. Oh, sudah sampai dikti nggak ada tanda tangan Pak Tata, auto tolak itu. Nggak ada tanda tangan Bu Ati, apalagi itu. Apalagi nggak ada tanda tangan dosen pembimbing, ya udah auto gagal. Tuh. Oke. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ini mohon maaf, ini videonya masih saya off-kan karena sinyalnya masih benda-bentuk. Ternyata apalagi kelihatannya hujan juga di tempat saya, di tempat Batu Ya, hujan Pak, juga, ya. Bu. Ini dari teman-teman mahasiswa, ada yang Oke, mau silakan. ditanyakan? Langsung aja. Mumpung Pak Fauzannya ini masih siap menjawab. Maaf Bu, mau bertanya. Ya, silakan Mbak Aulia. Oke, sini saya punya kayak rencana tapi belum tahu judul ya. Cuma kayak pemanfaatan buat limbah di sekitar desa tuh bisa kan ya, Bu? Buat bikin penelitian. Bisa itu, Dek. Terus kan saya apa ya? Saya sendiri pengen bikin penelitian, sedangkan saya sendiri udah nggak di desa sendiri, udah di Purwokerto. Itu gimana ya? Berarti harus bolak-balik gitu ya, Pak?
Ya, oke. Guys, kok mati, guys? Terus nggak ada yang ngepak kan? Ya, ini mohon maaf, Pak Fauzannya kebetulan kayaknya tadi koneksinya keputus. Ini mungkin saya bantu jawab ya. Sepemahaman saya itu kalau misalnya memang mau yang penelitian dan objeknya ada di desa tempat Mbak Aulia tadi, ya berarti mau nggak mau memang harus apa namanya? Ya harus bolak-balik gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan, kalau itu kan penelitiannya berarti observasi lapangan gitu ya Mbak terkait pengelolaan sampah. Oke, tapi bukan kayak ya sama sih sebenarnya limbah organik mungkin kalau bahannya bisa dibawa sih sebenarnya. Ya itu bisa dibawa atau mungkin nanti yang perlu didiskusikan lebih lanjut lagi itu masuk ke kategori yang mana gitu loh Mbak. Karena ada beberapa kasus kayak misalnya itu pengelolaan sampah. Itu kan sebenarnya bisa masuk ke beberapa jenis PKM tergantung dari perspektifnya kita. Bisa mau yang apa namanya pakai mitra kerjasama, bisa yang pakai itu Karsa Cipta itu juga bisa masuk, gagasan teknologi juga bisa. Nah nanti kita lihat dulu studi kasusnya seperti apa dan itu lebih cocok untuk jenis PKM yang mana. Berarti sesuai kayak kita apa ya, pemanfaatannya itu di bagian apa? Iya, karena masing-masing PKM yang seperti yang dijelaskan Pak Fauzan tadi itu kan ada bagian-bagian yang lebih diunggulkan. Kayak misalnya kalau PKM mitra itu berarti ada perubahan dari pola hidup masyarakatnya atau ada peningkatan pengetahuan atau ininya dari mitra yang dituju gitu ya Mbak. Oh, gini. Mungkin Pak Fauzan bisa menambahkan, Pak Fauzan udah balik. Oh iya, mohon maaf, berarti tadi tentang apa ya? Karena putus-putus dan saya tidak dengar tadi, mohon maaf. Jadi Mbak Aulia itu pengen mengangkat PKM terkait pengelolaan limbah di desanya. Akan tetapi Mbak Aulia itu posisinya sekarang udah nggak di desanya lagi, udah di Purwokerto. Nah itu apakah berarti Mbak Aulia harus bolak-balik ke desanya atau seperti apa? Oke, Mbak Aulia, kalau boleh tahu desanya di mana tuh? Di Bumiayu. Purwokerto, Bengoi, deket toh. Limbahnya limbah apa? Kayak masih saya ada beberapa kayak mau apa yang ngembangin di limbah kulit jagungnya. Tapi karena Pengennya ini
musim hujan belum tahu juga sih. Limbah kulit jagung pengen jadiin apa? Belum ada ide ke situ. Cuma masih ada bahannya aja. Belum belum cari-cari referensi atau jurnal yang tentang pemanfaatan kulit jagung. Oke. Nanti untuk Aulia nanti perlu dikaji literasinya atau dibaca lagi referensinya lebih dalam lagi. Apakah mau kulit jagung atau bonggol jagung atau yang lainnya, dan pastikan barang tersebut itu ada setiap saat atau mungkin ada ketika pas kamu mau PKM atau mungkin pelaksanaan proposal tersebut. Jangan sampai dulu itu pernah ada pengalaman, kalau tidak salah mahasiswa mana ya, pemanfaatan tentang pokoknya hubungannya sama buah musiman, sebut aja durian. Waktu pelaksanaan PKM ternyata tidak ada sama sekali produknya, akhirnya tidak jalan. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang kan lagi tren nih musim pemanfaatan bonggol jagung untuk media tanam sebenarnya untuk jamur bonggol jagung itu ada. Nah, itu coba nanti kamu dekati atau mungkin kamu cari referensinya itu bisa. Nah, tinggal pengolahannya seperti apa lah dengan pendekatan PKM ini yang harus unik, kreatif, dan juga bisa bermanfaat. Mau PKMK boleh, bisa, atau PKMM boleh. Silahkan, Aulia. Oh, ya makasih ya Pak. Nih, sama-sama. Oke, pertanyaan Vika, ini mohon maaf Bu Ati yang berhak menjawab. Dari Mbak Vikalina, apakah FRID masih mewajibkan PKM? Kalau dari FRID sendiri sebenarnya untuk aturan detailnya terkait wajib tidaknya itu belum ada, tapi kami di fakultas bersama dengan program studi yang ada di FRID itu tidak mewajibkan hanya di PKM, bisa diganti dengan ikut serta di lomba-lomba lainnya, baik itu lomba karya tulis ilmiah, lomba mungkin yang ada bakat di bidang non akademis juga bisa ikut. Jadi intinya dari FRID tidak mewajibkan di PKM-nya wajib jadi ketua, tetapi wajib ikut berpartisipasi di kegiatan yang sifatnya kompetisi baik akademis maupun non akademis. Nah, itu nanti dikembalikan ke mahasiswanya mana yang kira-kira minat dan bakatnya itu sesuai. Jadi lebih leluasa gitu, Mbak Vika. Pak Fauzan, ini ada pertanyaan lagi. Reza ya. Saya tak baca Reza. Apakah harus penelitian langsung ke tempatnya atau bila ada data di internet perihal permasalahan? Jadi tergantung konteksnya saja di sini bermainnya. Jadi kamu mau ke sana atau tidak itu urusanmu nanti. Ketika kamu sudah memberikan proposal yang sesuai, yang unik kayak gitu, terus disetujui ya kalau kamu harus ke sana ya harus ke sana kayak gitu. Jangan sampai ketika kamu memberikan proposal datanya primer, tetapi kamu ambilnya data sekunder, jangan seperti itu, nanti beda hasil nanti. Meskipun metodenya sama, ternyata hasilnya berbeda, jangan sampai seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapannya di sini teman-teman harus bisa mengkalkulasi diri sendiri lah. Jangan sampai
teman-teman memberatkan diri sendiri. Tadi contoh ada barang-barang yang harusnya bisa di treatment tahunan, ternyata adanya musiman ya gitu. Pas PKM nggak ada. Terus kemudian kalian mau kemana ternyata waktu masuk sana ada pandemi. Nah itu kan teman-teman harus bisa memperkirakan seperti apa gitu. Dan bisa mengukur diri sendiri lah. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri. Terus kemudian tadi coba menambahkan dari Bu Dekan, sebenarnya apa itu namanya, PKM ini tuh Aduh, sudah masuk tahapan bukan kewajiban sebenarnya, Dik. Ketika kita mindsetnya kewajiban, ya sudah. Yang penting submit, tingkat fakultas institusi, lolos, ya sudah, selesai. Tetapi kita mencoba memindset atau mengatur. Oke. Mohon maaf, keluar masuk. Oke. Bu Dekan, dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Tadi sempat hilang Oke. sebentar ya. Iya. Lah, tingkatannya bukan kewajiban lagi, Fik, tapi sudah mencapai kebutuhan. Dalam artian apa? Kebutuhan kita untuk berprestasi, karena kalau kita mohon maaf keluar hanya dapat ijazah tok percuma, atau mungkin organisasi tok nggak cukup, lah itu penting butuh portofolio yang pertama. Atau yang kedua, mohon maaf, mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin tidak semuanya berasal dari keluarga yang mapan atau mungkin keluarga yang berkecukupan. Pengen teman-teman ada, pengen, oh aku pengen upgrade laptop atau mungkin ada yang beli laptop. Lah dari PKM teman-teman bisa nabung sebenarnya. Dulu saya itu zaman kuliah laptop itu sampai pinjem, bela-belain pinjem teman untuk nggarap PKM. Waktu itu memang belum ada laptop. Harus, apalagi nggak punya laptop dan harus tanda tangannya bolak-balik mutar-mutar, ya itu ngeprint di mana lah itu loh. Teman-teman mencoba untuk mulai sekarang bisa berinvestasi untuk dirinya sendiri gitu. Dana ini dana hibah untuk meningkatkan kreativitas teman-teman. Kalau sisa silakan kalian pakai. Apalagi kalau kalian sampai PIMNAS, wah itu duitnya ngalir terus tuh, Dek. Apalagi setiap tahun kalian ikut masuk PIMNAS terus, wah auto kaya itu. Dalam artian apa? Bukan kita berorientasi materi, tapi di sini bagaimana teman-teman harus berpikir jangka panjang, berpikir investasi. Contoh PKMK berhasil, bisa dikembangkan untuk setelah PKM kalian jualan beneran, nah, bisa aja apa itu namanya digunakan untuk biaya kuliah atau mungkin untuk jajan, nambah uang sangu dan lain sebagainya. PKM penelitian gimana yo? Itu malah lebih enak, Dek. Kalian penelitian didanai, persiapan TA auto pasti lulusnya itu. Karena apa? Karena pertama kalian penelitian itu bisa nanti dijurnalkan. Kalau kalian sudah bisa submit jurnal, TA skripsi itu otomatis nanti akan mendapatkan nilai lebih dari dosen penguji maupun dosen pembimbing. Pasti akan seneng banget itu. Apalagi PKMAI, kalian sudah jurnal dipublish, nama kalian itu masuk Google Scholar, apa itu namanya, bahasanya itu nama kalian itu terindeks lah. Jadi orang-orang tahu, oh ternyata si Raja itu suka nulis ini ya. Oh si Vika suka nulis ini, si Reza suka nulis ini. Nanti ketika orang butuh apa-apa bisa merujuk ke tulisanmu. Lebih senang lagi kalau tulisanmu disitasi jangka panjang gitu. Nah kita berpikirnya bukan saat ini atau besok kuliah,
Tetapi bekerja memperpanjang bagaimana PKM ini titik tolak untuk kebangkitan kita. Jadi mahasiswa tidak mahasiswa tok gitu loh, Dik. Terus tambahan lagi, Vika, saya cerita ya bisa dibilang curhat ya. Mungkin ada kelas yang dulu pernah saya ceritain. Jadi saya itu waktu dulu masuk di kampus di Yogyakarta, jurusan kami atau jurusan saya itu dalam tanda kutip tidak direstui oleh orang tua. Akhirnya apa? Saya mencoba untuk pembuktian diri di situ. Ikut PKM, alhamdulillah lolos BIMNAS, ikut PKM 3 kali, lolos 2 kali, lolos pendanaan. Di situ orang tua saya mulai oh ternyata anak ini serius belajar dan lain sebagainya. Dan ketika lulus kuliah pun akhirnya dari program studi ini, program studi saya yang saya masuk itu ternyata memberikan kemudahan untuk studi lanjut. Nah, di situ saya mencoba tutup balik, oh ternyata dan studi lanjut tersebut ada beberapa ilmu dari PKM saya yang saya gunakan untuk penelitian, studi lanjut, dan bagaimana menganalisis sesuatu itu bermainnya di situ, jangka panjang. Ini itu saja. Monggo Bu Dekan, ada pertanyaan tersebut dari Aan, monggo bisa dijawab Bu Dekan. Mas Fauzan, tadi insight-nya cukup banyak. Nah, ini untuk yang Mas Aan, kalau tidak ikut PKM, tapi ikut lomba lainnya di tingkat nasional dan menang, cara mengklaimnya menggunakan sertifikatnya bagaimana ya, Bu? Nah, ini teman-teman bisa laporan melalui dosen wali masing-masing. Lapor ke dosen walinya, kemudian sertifikatnya di-scan atau ini difoto, dikirimkan ke dosen walinya. Nah, kemudian itu nanti teman-teman juga bisa upload di Igrasias. Seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman di akhir masa studi, ketika habis teori, tutup teori, mau sidang, itu nanti ada checklist konfirmasi kalau teman-teman pernah ikut lomba tersebut. Seperti itu. Tapi akan lebih bagus kalau menang ikut lomba lain sama menang PKM, Bu. Ya, Karena, itu lebih bagus lagi. Karena PKM itu salah satu indikator penilaian kampus di tingkat nasional. Jadi perlu teman-teman ketahui kenapa kita sampai rela sosialisasi malam ini juga kita dosen itu datangnya cuti libur, tapi demi kalian sebenarnya salah satu indikator penilaian kampus itu adalah PKM dan akreditasi prodi. Salah satu penilaiannya juga ada prestasi mahasiswa, yaitu ketika PKM kalian masuk otomatis bisa ikut menjaga atau membantu akreditasi prodi akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Iya. Sekali naikkan lagi. sakit bolok di sini, Pak. Oke, untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Syafiq mau bertanya? Nah, mungkin ini ya, saya sedikit menambahkan terkait timeline.
timeline untuk di fakultas kita itu ada sedikit berbeda dengan yang di-share di institusi. Nah, untuk edaran resminya, insya Allah di minggu ini saya usahakan maksimal Senin nanti sudah rilis. Nah, nanti teman-teman yang sudah punya rencana untuk mengikuti PKM ini, udah punya kelompok, dan ingat harus lintas angkatan, bisa juga lintas program studi, itu nanti akan ada Google Form yang harus diisi mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 20 November. Nah, di situ ada juga isian terkait dosen pembimbingnya atau rencana dosen pembimbingnya. Kemudian batas maksimal untuk pengumpulan proposal di fakultas yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing itu tanggal 20 November jam 3 sore. Nanti tanggal 21 sampai 23 akan ada review format proposal yang sudah disubmit ke fakultas. Nanti tanggal 23 sampai dengan 25 itu teman-teman silahkan melakukan revisi seperti hasil reviewnya. Kemudian tanggal 25-nya itu jam 3 dikumpulkan ke fakultas. Tanggal 26 sampai 28 itu nanti ada penilaian dari reviewer, dan tanggal 30 Novembernya itu nanti pengumuman judul PKM yang lolos di tingkat fakultas. Nanti tanggal 2 Desember kita submit ke institusi. Itu gambaran singkatnya. Nanti untuk detailnya kami dari fakultas akan membuatkan surat edarannya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ini kebetulan Pak Fauzannya udah ada lagi. Atau dari Pak Gali ada yang mau ditambahkan, Pak? Belum, Bu. Belum, Bu. Pak Fauzan, ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Pak? Oke, teman-teman. Perlu kalian ketahui ya, ini mungkin di FRID ya. Mungkin ada beberapa juga dari luar FRID. Kampus-kampus besar itu menekankan PKM, bahkan dosen-dosennya itu rela turun gunung demi PKM. Nah, tinggal teman-teman mau seperti apa, atau mau standby, atau mau mager, atau seperti apa. Kemudian bahkan tadi itu, apa itu namanya, kalau pengalaman saya dulu, memang dulu dosen-dosen itu turun tangan, bahkan dari institusi, dari fakultas, semua turun tangan bagaimana caranya biar proposal banyak, yang lolos banyak itu. Dan kenapa ini ditekankan? Karena ya salah satu tadi penelitian dan sebagainya, karena kebaikan untuk semua, baik mahasiswa, dosen. Dan intinya di sini teman-teman jangan khawatir, dosen pembimbing itu tidak akan meminta ketika kalian lolos dapat dana, tidak akan meminta Rp1, tidak ada hak untuk dosen pembimbing. Tapi di sini kita semangat, kita ikhlas untuk membimbing, kita ikhlas untuk bagaimana teman-teman bisa berprestasi, dan meskipun kalian di Purwokerto, meskipun kalian di ITTP, jangan merasa menjadi inferior atau merasa kecil terus dari situ.
Harapannya teman-teman mulai berpikir ke depan bagaimana bisa membangun bangsa, karena kalian adalah bagian dari masa depan bangsa yang sudah dipersiapkan di sini. Lah, kalau pengen tahu kualitas-kualitas PKM yang di luar itu seperti apa, silahkan teman-teman mencari judul-judul PKM yang sudah lolos di tingkat nasional. Itu sudah ada, cari aja di Google PKM lolos tahun 2020 judulnya seperti apa. Kalian cari itu judulnya itu model-modelnya seperti apa, kalian pengennya seperti apa, nanti kalian bisa ambil di situ. Saya dulu bermainnya seperti itu. Oh, contoh judulnya sekarang lagi tren ini ya, nanti kalian dekati dengan tren. Kalian sudah punya ide bagaimana ide ini direalisasikan, bagaimana ide ini dikuatkan, keunikan dan kemanfaatan. Nah, itu tinggal bagaimana kalian bermain di literasi di situ. Rata-rata anak-anak IT Telkom itu masih kurang dari literasinya, membacanya kurang, nulisnya masih kurang, kemudian diskusinya apalagi. Nah, ini bagaimana teman-teman mulai di sini PKM mulai menempa diri, mulai berproses agar teman-teman itu ketika keluar dari IT Telkom ada nilai lebihnya di situ. Harapannya seperti itu. Saya juga tekankan kepada anak-anak Hima bahwa ketika kalian sudah selesai di Hima, kalian harus bisa beda dengan dari yang lain. Gitu. Dan kemarin, mungkin terakhir, kemarin HMT itu telah mengadakan lomba LKTI tingkat nasional. Di situ ada beberapa dari Universitas Brawijaya, ITS, LU, masuk semua, ada 6 besar di situ. Teman-teman bisa bertanya kepada seksi acara atau panitia bagaimana kampus lain itu menyajikan karya ilmiahnya, membuat karya ilmiahnya, menyajikan dan merepresentasikannya di situ. Itu bisa menjadi bahan diskusi yang kuat, bahkan bahan pertimbangan itu bahasanya itu benchmark, penilaian pada diri kita, posisi kita itu sampai di mana di situ. Itu akan kelihatan. Kalau tidak salah itu panitianya itu yang jadi seksi acara yang tahu kronologinya itu Akluna angkatan 2019 sama Violeta angkatan 2018. Teman-teman bisa kontak mereka, tanya LKTI yang ITS itu seperti apa sih mereka presentasi. Nah, paling tidak ketika kalian membuat proposal minimal setara dengan mereka itu. Caranya seperti apa? Kuatkan literasi dan cari dosen pembimbing yang pas. Seperti itu aja mungkin Bu Atik. Mungkin itu pesan terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Nasruminallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan. Meskipun Pak Fauzan udah ngasih pesan terakhirnya di sesi ini, mudah-mudahan nanti tetap bersedia ya Pak ngasih motivasi, masukan ke teman-teman baik dosen maupun mahasiswa. Nah, tadi teman-teman yang ini mungkin ada keputus-putus dalam mengikuti sosialisasi ini atau mungkin ada yang telah join. Nanti insya Allah rekaman sosialisasi ini akan saya upload di YouTube. Nah, nanti bisa ditonton di sana. Mungkin ini ya, kita cukupkan untuk sosialisasinya. Terima kasih kepada Pak Fauzan yang sudah menyampaikan banyak sekali pematerian tentang PKM. Ada Pak Galih, kemahasiswaan fakultas yang sudah mengkoordinir jalannya kegiatan malam ini. Ada juga Bu Usda
Tim Hore yang selalu siap 24 jam. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di acara malam hari ini. Mudah-mudahan nanti dari FRID banyak yang bisa ikut di PKM tahun ini, kemudian lolos dan didanai dari Dikti. Amin. Sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak.